jujur aja untuk ambisi pribadi itu saya cuma kepengen semuanya guyup, rukun, terutama kayak yang kemarin terjadi di Pamulang tidak pernah akan terjadi lagi. Welcome to Nico Siniar. Nah, episode kali ini kita akan ngomongin atau ngebahas mengenai sebuah seksi yang berhubungan dengan umat beragama atau antar umat beragama. Namanya hidup, kan kita hidup berdampingan ya. Tentunya juga perlu menjaga kerukunan antar sesama, juga kerukunan antar umat beragama. Nah, saat ini di sini sudah ada Mas Adit gitu ya, dari seksi HAK. Nanti kita tanya ya kepanjangannya apa gitu ya, yang akan ngebahas lebih detail sebenarnya HAK itu apa. Lalu mungkin teman-teman Saniko yang mungkin belum tahu apa sih cangkupannya dari seksi HAK ini. Nah, langsung saja saya kenalkan Mas Aditya dari Ketua HAK Nikodemus. Silahkan Mas Adit mungkin memperkenalkan diri dulu. Saya Adit dari Ketua Seksi HAK Santo Nikodemus. HAK itu sendiri karena mungkin banyak yang nggak tahu dari teman-teman kita, singkatan dari hubungan antar agama dan kemasyarakatan. Yang tupoksinya atau tugas pokok tanggung jawabnya adalah menjalin kerukunan beragama, yang terutama itu yang buat kami adalah yang di sekitar gereja Saniko, yang kebetulan kita berada di Mabat, masuk di RW 08 dan beririsan juga di RW 011 gitu. Nah, kalau gitu ini kan jadi ini kan tadi dua utamanya yang di sekitar. Yang kedua? Yang kedua, salah satu program daripada HAK Saniko sendiri adalah menjebatani. Jadi kita punya program masing-masing daripada lingkungan itu punya wakil HAK. Untuk sementara yang sudah berjalan adalah wilayah. Jadi ada 8. Ada 8 wilayah, semua sudah terwakili untuk menjadi anggota di HAK. Dan apa itu tugas salah satunya adalah mewartakan, intinya gini, membawa altar ke pasar. Nah, coba mungkin bisa dikejawantahkan dalam bahasa banyak umum. Yang mungkin banyak yang belum tahu, dari misalnya dari saya tinggal di daerah Cirende, yang sekelilingnya adalah umat yang beragam agamanya, terutama Muslim ya. Jadi kita 3 atau 4 rumah ke samping kanan dan kiri kita memberikan penerangan apa itu rosario, apa itu ibadah sabda, yang tanda kutip berbeda dengan misa yang ada di gereja. Dengan demikian, teman-teman yang beragama atau saudara-saudara kita yang non-Katolik itu bisa tahu, oh di tempatnya Pak Adit sedang ada ibadah A. Jadi kejadian-kejadian semacam yang kemarin terjadi di sebelah Pamulang, ya, itu tidak terjadi di daerah atau tempat tinggal, terutama yang masuk ke paroki Santo Nikodemus. Itu salah satu program kita adalah itu. Ini saya jadi punya pertanyaan keluar gitu ya. Jadi punya pertanyaan seperti ini, Mas. Untuk membawa itu atau untuk memperkenalkan kebiasaan kita gitu ya, kebiasaan ibadat kita ke teman-teman yang bukan Katolik kan sebenarnya agak susah-susah gampang sih. Gitu. Terutama mungkin yang orangnya mungkin dia tidak aktif juga di lingkungan sekitar gitu kan. Yang terjadi biasanya apakah dari HAK, seksi HAK di paroki punya semacam
step by step gitu untuk yang panduan gitu terhadap seksi HK yang lingkungan. Apa yang mereka harus istilahnya berikan untuk umat lingkungan gitu. Kalau misalnya just in case gitu, kalau kamu mau mengadakan kebagian misalnya ya ketumpuan ibadat rosario kah atau ibadat yang lain lah di rumahnya atau di lingkungannya, supaya teman-teman sekitar rumahnya tetap bisa welcome dan menerima begitu. Begitu. Oke. Untuk sementara BIMTEK sedang kita susun. Jadi nanti ada acuan agar teman-teman itu sesuai target, sesuai goal, sesuai sasaran. Jadi enggak bias pada saat dia mensosialisasikan di tempatnya masing-masing. Jadi sementara kita godok kan baru ini ya. Kita baru jalan sebulan kurang lebih. Jadi sementara kita godok, teman-teman juga kita juga ada rencana untuk kaderisasi. Nah, dengan dasar itu, jadi pada saat nantinya mereka terjun ke lapangan, itu sudah punya bekal, udah punya senjata. Apa sih? Ada pertanyaan ini jawabnya apa sih? Gitu. Yang biasa terjadi di lapangan. Dari pengalaman masing-masing kita sharing aja nantinya. Gitu. Oke. Terus yang kedua juga kita akan ada di FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita tergabung di situ juga. Nanti kita juga bisa menyampaikan di situ. Gitu. Boleh mungkin dijelaskan mengenai FKUB ini, apakah sebuah, saya agak kurang paham apakah itu seksi di dalam paroki, ketahuan ya, atau itu di luar dari susunan Dewan Paroki? Oh, itu atau di luar. Jadi gini, FKUB itu struktural? sebenarnya forum yang dibentuk oleh kita masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Oke. Gitu. Dalam membangun dan memberdayakan kerukunan antar umat beragama. Di situ ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Gitu. Nah itu maksudnya jatuhnya di dalam kita itu ada chapter Ciputatnya kah, atau kan tadi kan pemerintah otomatis nasional? Ada. Jadi masing-masing pemerintah daerah. Oh, pemerintah daerah. Berarti turun dari pemerintah independen daerah. ya. Bersifat independen. Jadi semua kayak misalnya setiap paroki mewakili naruh tempatnya juga di situ. Dan tim HAK juga ikutan masuk ke dalam situ juga. Betul. Oke. Apakah ada program atau ya semacam yang terakhir kemarin kita kongsi iuran untuk pembelian hewan kurban. Dekana Tangerang 2 yang kebetulan ada 7 paroki, kita sama-sama ayo iuran kita sumbang melalui FKUB. Yang kemarin itu yang kita lakukan? Kalau yang kita lakukan yang 4 ekor kambing itu paroki internal. Terus ada lagi tambahan lagi, kita pembelian 1 ekor kambing yang sifatnya adalah iuran dari masing-masing paroki yang tergabung di Dekanat Tangerang 2. I see. Gitu. Jadi yang mungkin belum tahu, paroki Ciputat ini ikutan gitu ya, berpartisipasi dalam Idul Adha kemarin ya Mas ya, yaitu menyumbangkan 4 ekor kambing ya kalau nggak salah. Iya, 4 ekor kambing untuk kita bagikan ke pengurus masjid yang ada di RW 08 dan 11. Jadi kita ikut merayakan, ikut gembira bersama mereka, tetapi tidak mengimani kan, yang penting itu. Betul. Nah kalau itu kan dari kita, biasanya kalau pernah atau enggak, ini saya sangat buta berarti ya untuk soal seksi HK, mungkin teman-teman lainnya juga sama seperti saya gitu yang nggak terlalu paham atau tidak terlalu tahu mengenai kegiatannya si HK ini, padahal sebenarnya penting ya Mas ya untuk menjembatani antara umat paroki kita terutama di Ciputat ini dengan teman-teman di sekitar. Nah selain dari itu sebenarnya kegiatan yang mungkin dalam cakupannya seksi HK itu apa ya untuk paroki kita ini? Ya semacam ada pertemuan rutin dari seksi HK dengan komunitas, misalnya dengan DKM, kita juga sering ngobrol mengenai
kemasyarakatan. Kita tetap jalin silaturahmi dengan mereka. Kebetulan kan kita diapit 2 masjid ya, depan dan belakang. Betul. Gitu. Terus kemarin pada saat puasa juga kita ngadain buka bersama. Kita undang teman-teman, lumayan tiap tahun kita menembus di angka 100. Ya, puji Tuhannya para pengurus yang kita undang, baik ketua RW dan ketua RT itu juga hadir. Dan kemarin terakhir Bapak Koramil juga hadir. Itu is a good news ya teman-teman. Kita berupaya untuk tetap berkomunikasi dan menjalin keakraban. Nah, yang mungkin yang berpengaruh juga mungkin saat 17 Agustus juga, apakah itu juga seksi HK akan turut terlibat juga di situ? Iya. Biasanya. Kita sedang merencanakan dari HK sedang merencanakan. Kebetulan kita merangkul dari seksi lain, dari WKRI dan kepemudaan tentunya, karena saya amat sangat berharap di kepemudaan ini ikut terlibat karena untuk regenerasi ke depannya. Jadi kita akan membuat kolaborasi dengan warga setempat. Salah satu yang sudah final yaitu kita akan membuat nasi tumpeng bersama pada saat nanti 17-an. Jadi total ada 11 tumpeng yang nantinya akan kita potong secara bersama-sama pada saat pesta rakyat yang akan diselenggarakan di parkiran Gereja Santo Nikodemus. Jadi itu kalau 17-an biasanya seksi HK akan terlibat di situ juga untuk mengajak masyarakat sekitar untuk juga ikut terlibat. Walaupun mungkin kita yang ngadain ininya ya kayak semacam lomba-lombanya kayak gitu. Kayak fun bike kita siapin kayak macam yang sudah berjalan itu 1.000 orang. Kita akan jalan bareng-bareng antara umat dengan warga setempat. Kita akan sama-sama jalan santai. Itu kan membaur, saling silaturahmi lah dengan mereka. Gitu. Nah, kalau untuk ini kan dari kita ke warga sekitar. Nah, pernah dapat kayak input balik dari mereka ke jadi misalnya lomba, mereka kita undang, terus kita juga diundang untuk ikut terlibat di mereka. Yang terakhir kayak macam tim volinya Nikodemus, ikut terlibat juga. Gitu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kalau ngomongin kerukunan, kebermasyarakatan tuh kan nggak habis-habis ya Mas, dan luas gitu. Kira-kira sebenarnya kalau dari Mas Adi sendiri sebagai yang ketua baru nih, ada ambisi atau ada kayak goal tertentu nggak? Oke lah, kalau mau menjaga itu kan memang secara objektif seksi ya, maksudnya seksi HK kan emang tujuannya itu. Tapi dari Mas Adi ini mumpung baru ini, ada nggak kayak ini ambisi pribadi saya untuk dapetin kayak satu milestone di seksi HK di Nikodemus? Ya, jadi jujur aja untuk ambisi pribadi itu saya cuma kepengen semuanya guyup, rukun, terutama kayak yang kemarin terjadi di Pamulang tidak pernah akan terjadi lagi. Itu gimana caranya, kita sama teman-teman nanti sedang menggodok, terutama juga bukan hanya di internal paroki, tetapi di KAJ kita juga sering komunikasi antara ketua seksi HK se-KAJ. Gitu. Kalau dari KAJ sendiri sudah ada program kah untuk masing-masing paroki? Kalaupun misalnya sudah ada atau sudah ada pertemuan besar seksi HK? Kalau pertemuan besar itu biasanya kalau per semester ya. Tetapi kalau untuk komunikasi di WA grup maupun telepon lewat WA itu sering. Itu kita monthly ya, per bulan gitu. Nah, Mas, ini mungkin ini agak melebar sedikit karena ngobrolin soal edukasi juga kan. Kalau supaya kita bisa membawa altar, tadi ngomongnya membawa altar ke pasar, otomatis kan yang berhubungan adalah edukasi gitu kan, edukasi ke teman-teman warga sekitar ya non Katolik tentunya gitu. Biasanya nih
nih yang agak susah ya edukasi ini kan sebenarnya untuk bisa diterima gitu kan, karena nggak mungkin sekali dua kali nih. Iya, Ini harus intens, memang. mengubah mindset soalnya kan Mas gini. Iya. Ada nggak ceritaan mungkin waktu Mas Adit belum jadi ketua HK ya, tapi waktu kita mungkin sepengalamannya Mas Adit gitu melihat kira-kira sejauh ini Nikodemus tuh atau paroki kita sudah sebaik atau sudah sejauh apa untuk melakukan edukasi itu? Oke, so far kalau kita lihat di sekeliling kita dibandingkan dengan gereja yang lain, betul. itu kekeluargaannya lebih kental. Oke. Ya, kekeluargaannya dengan masyarakat sekitar, kita ngadain acara apapun nggak pernah ada ya. Sekalipun sampai malam ya. Iya. Kita belum ada gangguan kan. Oke, iya. Jadi ya puji Tuhan memang mungkin karena dari kita dengan umat-umat yang teman-teman yang lain itu juga tetap menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi yang baik dengan warga sekitar. Jadi ya mereka welcome aja sih selama ini. Jadi kayak macam kita ada acara, warga dilibatkan, ayo jualan di sini, gitu. Yang kebetulan di UMKM kita sendiri nggak ada ya yang jualan produk tersebut, gitu. Oke. Kita yang jelas kalau dari paroki Nikodemus masih sangat terbuka untuk warga sekitar juga untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya, terutama yang bersifat umum dan beberapa kali kan kebetulan kalau misalnya pas Idul Fitri nih, saya keliling dari rumah ke rumah, baik itu di RW 08 maupun di RW 011, itu mereka welcome. Ada teman-teman dari gereja, ya ngobrol biasa dari rumah satu ke rumah yang lain. Kalau pagi biasanya kita di lapangan, teman-teman dari RW sebelah, RW 08 11 itu kan keliling nih. Kita silaturahmi di situ. Ikutan juga ya gitu. Tentunya sama Romo dan sama karyawan lain. I see, oke. Nah, ini kan sebenarnya mungkin gitu ya kalau dari teman-teman Saniko gitu penasaran mau gue juga pengen terlibat loh di kegiatan HK, kayaknya menyenangkan ya. Ini bisa nggak sih Mas kita langsung kayak buka pendaftaran atau enggak kalau HK bikin event tuh kayak opening kayak ya based on event gitu Mas terlibatnya gitu bisa? Sangat senang. Kebetulan kita anggota total baru 20. Dari target saya 32 minimal, mewakili masing-masing lingkungan kan. Di luar dari yang sudah ditentukan tentunya ya. Jadi kebetulan besok kita ada event HUT Imamat. Itu temanya ragam Nusantara. Jadi nanti mungkin dari Komsos mau nyumbang apa, mau dari bir, mau nyumbang apa, monggo silahkan. Karena kan ini acara dari kita untuk kita. Yang penting untuk mempersembahkan ke Romo, gitu. Oke, berarti kalau misalnya nih teman-teman Saniko mau ikutan kegiatannya HK, bisa aja langsung terlibat bisa banget. Bisa kontak mungkin perwakilan di lingkungan gitu ya Mas ya, Iya. Atau ya mungkin bisa ke Mas Adit mungkin ya. Bisa langsung tuh. Bisa. Saya mau ikutan gitu kan. Jadi nanti dengan senang hati. Istilahnya kan kita ini pelayanan kan. Betul. Oke. Yang terakhir nih, Mas Adit, ngomongin soal HK, bagaimana gitu? Karena kita sekarang ngomongnya nggak cuman untuk keluar, tapi kan kita sebenarnya juga mau ngomong gimana spiritnya itu nggak cuma nanti di level pengurusnya gitu, bagaimana nanti di level regenerasinya atau di level ya anak-anak mudanya gitu. Ini Mas Adit ada semacam insight atau advice atau Ya kalau saya sih pengennya HK ini dipenuhi oleh teman-teman dari OMK.
ya kan, untuk regenerasi ke depannya. Kebetulan yang dari OMK itu baru 5 orang yang tergabung di kami, yang digabung di HK dari 20, baru 5 orang yang dari OMK itu. Dan mereka juga ada kebetulan juga setiap tahun kita ada kaderisasi pengiriman kaderisasi untuk ke KAJ. Kalau tahun lalu Tesa, tahun ini Angga, mungkin tahun depan siapa, Jadi ada perwakilan dari paroki Saniko untuk kaderisasi di KAJ. Oke, artinya 1 orang atau memang ada? 1 orang, jadi ada seleksi. Oh, ada seleksi. Ada seleksi di internal kita, ada seleksi. Saniko, teman-teman. Itu bagus banget. Mungkin bisa dibuka, mungkin kuotanya bisa dibanyakin. Biasanya kalau anak sekarang, kalau nggak ada temen kayaknya agak-agak kurang bersemangat gitu. Ya mungkin ini agak proposal kepada Dewan Paroki bisa ditambah gitu ya, kandidat yang bisa dimajuin ke KAJ-nya. Ya mungkin bisa juga nanti kalau 1 orang. Iya memang sih kalau 1 orang saya rasa kurang karena kan memang ada biaya pendaftaran dan lain-lain tentunya kan. Gitu. Okay. Dan itu waktunya juga 1 minggu full. Nah, Nah itu kan berarti kan membutuhkan komitmen. Betul. Ya. Karena gimana caranya yang bersangkutan bisa secara komit untuk menjalankan kegiatan tersebut selama 1 minggu full. Oke, akan lebih menyenangkan kalau punya teman sih. Iya. Tetap. Nanti kita akan mencoba ajukan. Oke, kalau gitu mungkin kalau mungkin teman-teman Saniko punya pertanyaan gitu ya mengenai seksi HK, bisa nanti ada di komen saja di platform kami, tanyakan lebih lanjut apakah yang ingin diketahui mengenai seksi HK itu. Ya, itu saja mungkin Mas Adit. Kalau mungkin yang terakhir, Mas Adit ada tambahan terakhir mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman Saniko di sini? Melayani dengan senang hati dan sukacita, itu saja. Wis, super sekali. Oke, kalau gitu terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk penjelasannya mengenai HK. Semoga teman-teman Saniko bisa dapat insight atau bukit tambahan baru apa itu HK, dan nanti kalau ketemu Mas Adit di gereja nggak usah malu-malu, nggak usah canggung-canggung, ikutan gitu. Mas mau tanya lebih lanjut dong Mas HK. Nah itu lebih yang paling ditunggu-tunggu dengan Mas Adit ya. Oke, kalau gitu saya undur diri, sampai ketemu di episode Saniko Siniar selanjutnya. Bye.